Hari ini kita akan belajar beberapa materi. Materi yang pertama adalah tentang eksegese kritis. Nah, setelah kita mempelajari eksegese kritis, baru yang kedua kita akan belajar bagaimana cara menggunakan konkordansi. Dan setelah menggunakan konkordansi, baru yang ketiga, yaitu saya mau memperkenalkan beberapa software. Jadi ada 3 materi yang yang akan kita coba selesaikan dalam 2 kali 15 menit. Oke, yang pertama adalah tentang eksegese kritis. Kenapa kita harus mempelajari eksegese kritis? Kita sudah mempelajari hermeneutik 1, di mana dari hermeneutik 1 itu kita banyak belajar tentang berbagai macam metode-metode penggalian firman Tuhan, analisa firman Tuhan untuk menafsirkan firman Tuhan. Nah, metode-metode yang kita dapatkan di dalam perkuliahan hermeneutik 1 itu telah membangun satu sistem analisa kita, yaitu eksegese. Nah, eksegese itu sendiri adalah satu upaya untuk menganalisa, menggali firman Tuhan dengan menggunakan metode-metode hermeneutika. Jadi kalau kita menggunakan seluruh metode-metode hermeneutika, itu berarti kita sudah melaksanakan eksegese. Jadi kalau ada makalah eksegese, itu berarti bahwa makalah itu harus diselesaikan dengan metode-metode hermeneutika. Nah, eksegese kritis itu adalah pembahasan yang berbicara tentang mengkritisi aktivitas eksegese. Jadi kita yang sudah melakukan eksegese dengan hermeneutik 1 itu sekarang dikritisi. Apakah benar bahwa yang kita lakukan selama itu adalah eksegese yang benar? Nah, setelah dilakukan pengkajian, maka ternyata di dunia kekristenan sana, atau di sini ya, dunia kekristenan itu di sana atau di sini? Di dunia kekristenan itu ada banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam mengeksegese firman Tuhan. Itu artinya bahwa ketika dia menggunakan metode hermeneutika, dia melakukan kesalahan. Nah, salah satu nanti yang akan kita bahas sebagai contoh yaitu penggunaan konkordansi. Itu yang kemarin seperti sudah saya bilang, sudah saya katakan. Nah, ini kita akan mendalami benar-benar penggunaan konkordansi. Jadi nanti di dalam penggunaan konkordansi itu akan dijelaskan bagaimana kita memanfaatkan konkordansi itu semaksimal mungkin, tetapi kita juga tidak boleh melakukan kesalahan. Nah, mempelajari metode eksegese, mempelajari aktivitas eksegese, nah itulah yang disebut dengan eksegese kritis. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hal yang akan menjadi bahan materi kita untuk eksegese kritis. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu dulu tujuan mempelajari eksegese kritis. Nah, ini juga sebagai satu bahan bagi kita untuk mengkaji, mengevaluasi, dan juga menilai ya, apakah selama ini saya sudah melakukan eksegese yang benar. Jadi ini adalah dasar-dasar untuk membangun atau membuat prinsip-prinsip pribadi menjadi seorang eksegetor yang alkitabiah. Ya, tujuan yang pertama adalah yang umum menyadarkan orang-orang yang melakukan kesalahan eksegese
secara terus-menerus dan konstan. Nah, ini dia tujuannya, ya, menyadarkan setiap pemimpin-pemimpin Kristen atau setiap pelayan-pelayan Tuhan atau seluruh masyarakat Kristen yang rindu menggali firman Tuhan, tetapi mereka ini telah melakukan kesalahan eksegese. Itu kita sadarkan. Kesalahan yang dilakukan itu seperti apa? Kesalahan yang dilakukan terus-menerus dan konstan. Nah, ini masalah. Masalah yang pertama adalah tidak ada spidol. Nah, itu masalah. Ini pasti sudah habis. Kamu mendekat kepadaku. Marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat dan berhati lesu. Come share. Oke. Nah, perhatikan ada satu kalimat di sini, yaitu kesalahan yang dilakukan secara terus-menerus dan konstan. Mari kita coba melihat diri kita, apakah kita telah melakukan satu kesalahan yang terus-menerus dan konstan. Nah, persoalannya, kata terus-menerus dan konstan ini berbicara, bukan saja berbicara kalimat atau satu aktivitas, tetapi bicara tentang pribadi. Pribadi di mana nanti dari kebiasaan terus-menerus dan konstan itu dia akan terekam di dalam alam bawah sadar. Ya. Kalau sudah terekam di dalam alam bawah sadar, maka dia boleh dikatakan sebagai aktivitas yang sudah mendarat daging. Nah, kalau aktivitas ini sudah mendarat daging, maka aktivitas ini akan menjadi budaya. Ya, kalau istilah lain adalah kebiasaan. Nah, persoalannya adalah kalau kebiasaan itu sudah konstan, terus-menerus terjadi, maka kalau kebiasaan melakukan eksegesenya itu sudah terus-menerus dan itu terjadi secara konstan, maka kebiasaan eksegese itu akan mendarah daging dan dia akan menjadi budaya. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan merasa di dalam hati kita, hati nurani kita itu melakukan kesalahan. Bayangkan, kita yang sudah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu kita langgar, maka yang tadinya kesalahan yang kita lakukan itu, kita langgar kesalahan itu, kita juga merasa bersalah. Ngerti maksud saya? Enggak ngerti. Oke, saya kasih contoh. Kemarin semester lalu kita belajar bahasa Yunani. Dalam beberapa ulangan-ulangan, ujian-ujian, saya memberikan beberapa soal yang saya harapkan mahasiswa itu terangsang, bukan terangsang negatif ya, terangsang untuk mulai melakukan satu kebiasaan baru, yaitu menggali firman Tuhan dengan menggunakan tata bahasa Yunani. Dan kita telah melakukan ini selama 2 semester, 1 tahun. 1 tahun setiap hari saya selalu tekankan pakai eksegese dengan pendekatan tata bahasa Yunani. Nah, sekarang saya mau tanya, setiap kali saudara merenungkan firman Tuhan pakai bahasa Yunani? Hah? Tidak. Terakhir kamu membawa renungan, saya nggak tahu kamu membawa renungan kapan, tetapi terakhir kamu membawa renungan pakai bahasa Yunani. Bahasa Yunani dalam pengertian tata bahasanya ya, analisa tata bahasa. Pakai enggak?
Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa sudah belajar bahasa Yunani, sudah dikasih contoh, sudah didorong-dorong, bahkan dirangsang dengan cara masuk di dalam materi ujian, tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa? Bukan susah, karena tidak kebiasaan. Tidak kebiasaan. Nah, sekarang apa yang kebiasaan? Coba sekarang saudara, mari kita brainstorm dulu. Tahu brainstorm? Brainstorming. Tahu? Nggak tahu? Nah, ini sudah mau lulus, tidak tahu brainstorming ini bagaimana ceritanya ini? Brainstorming itu setiap anggota di dalam pertemuan itu bisa memberikan pendapat, dan dari pendapat itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Nah, mari kita brainstorming dulu. Apa yang kamu lakukan kalau kamu mempersiapkan renungan? Ya, misalnya kamu diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan mahasiswa. Kalau khotbah di gereja, kamu akan usahakan sebaik mungkin. Tapi kalau persekutuan mahasiswa, pasti berpikir apa adanya lah. Ya, untuk mahasiswa sendiri kok. Gitu. Nah, ini persekutuan mahasiswa. Coba apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan renungan? Satu, ayo kita brainstorming. Baca Alkitab bahasa Indonesia. Ya, Pak ya? Oke. Alkitab bahasa Indonesia. Oke. Yang kedua apa? Setelah membaca Alkitab, apa yang kamu lakukan pada saat mempersiapkan renungan? Mari silakan dialog, maju ke depan. Maju ke depan, masuk dulu di situ. Ibu, Bu Lea, Kesia, Yamima, Enda. Hah? Apa? Menentukan ayat. Suaranya agak sedikit. Kitabnya. Hah? Cari kitabnya. Cari menentukan ayat. Menentukan ayat. Pasal. Oke, ini dari Alkitab bahasa Indonesia tentukan ayat. Oke. Terus berpikir tentang tema. Oke, ini masih di sini ya, masih di dalam konteks pembacaan Alkitab. Terus latar belakang. Mencari latar belakang. Mencari ini bukan jawaban ideal ya, bukan jawaban ideal supaya dapat nilai bagus, bukan, tapi kebiasaanmu, betul, mencari latar belakang. Mencari latar belakang. Oke. Terus menafsir ya, sudah ya, selesai ya. Setelah mencari latar belakang selesai, langsung menafsir ya. Betul? Enggak. Selain ini apa yang kamu lakukan? Cari poin-poin. Nah, ini berarti sudah sampai di sini kan? Sudah mulai menganalisa, tetapi baru dua bagian ya. Ini sudah cari poin. Betul, cari poin di sini, tapi ya masih dari tentukan ayat, tema, latar belakang, cari poin. Terus Cari kata kunci. cari kata kunci ya, kata kunci. Ya masih di sini. Ayat sebelumnya dan sesudahnya. Mencari hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Oke, konteks dekat. Ya, sudah cukup ya. Selesai langsung tafsir ya. Ya, enggak. Oke, kalau masih ada silakan. Bahasa asli, yakin. Selalu itu, selalu. Kalau kadang-kadang enggak, karena ini kebiasaan. Yang ditanya kebiasaan. Tapi kalau kadang-kadang tidak termasuk kebiasaan.
Ini saya kasih anak panah nomor 4 gitu ya. Karena tafsir ini itu harusnya adalah aktivitas terakhir. Ya, jadi kalau kita menyiapkan khotbah, ya, kita menyiapkan khotbah, tafsir itu adalah aktivitas terakhir setelah kita analisa. Karena kalau kita di awal mempersiapkan khotbah itu kemudian kita hanya sudah membaca tafsir terlebih dulu, maka semua poin-poin, ya, ide-ide teologi yang ada di dalam buku tafsir itu yang akan menguasai otak kita. Jadi kemanapun saudara menggali firman Tuhan, itu batasan-batasan penggalian itu sudah diatur sama buku tafsir yang kamu baca, ngerti? Jadi ide teologi kamu tidak berkembang karena buku tafsir itu telah memberikan patokan. Ayat ini berbicara A, B, C, D. Maka kita tidak akan berkembang dalam penggalian kita kecuali melihat patokan-patokan yang ada di buku tafsir. Itulah sebabnya setiap eksegetor dia harus menempatkan membaca buku tafsir itu setelah semua penggalian. Tapi ternyata buku tafsir ini dibaca di awal. Ini juga kebiasaan yang salah. Nah sekarang apa yang kita lakukan ini baru 5% dari eksegese. Baru 5%. 95% belum kita lakukan. Lalu isi hati Allah yang seperti apa yang kamu dapatkan kalau kamu hanya melakukan 5%? Isi hati Allah terkesampingkan, yang muncul adalah pemikiran kita sendiri. Itu nanti kita lihat itu kesalahan-kesalahan kebiasaan. Nah, ini kita bahas eksegese kritis. Nah, jadi ini sudah menjadi kebiasaan. Dan saya pikir juga seluruh hamba Tuhan yang lulus belum dari kelas saya, bukan dari kelas saya. Ini kebiasaannya seperti ini. Yang dari kelas saya pun masih luput. Saya capek ngoceh 1 tahun, tapi di sini nggak ada muncul analisa tata bahasa, nggak ada. Kenapa? Karena tidak menjadi kebiasaan. Jadi ya, perhatikan, kebiasaan ini kurang, hanya 5%. Saya katakan secara kritis dalam penilaian eksegese bahwa kalian belum melakukan eksegese sepenuhnya, baru 5%. Ini hanya berapa metode eksegese itu, ya, seluruh hermeneutik di dalam catatan kuliah saya, dalam diktat saya itu kurang lebih 40 metode. Ada 40 metode. Kalian hanya melakukan ini, itu belum apa-apa ya, itu pun baru kulitnya ini ya, ini kulit ini, kulit ari yang paling luar. Tetapi ini yang menjadi kebiasaan, ya, ketika itu menjadi kebiasaan, maka yang salah pun dianggap benar karena sudah biasa. Nah, kalau yang salah ini saya kasih tanda petik salah gitu ya, tetapi sudah dianggap benar. Nah, tetapi ini sebenarnya salah, sudah dianggap benar, berarti apa yang dilakukan selalu benar karena sudah kebiasaan. Nah, yang salah ini ketika tidak dilakukan, apa yang terjadi? Hati nuraninya merasa bersalah. Bersalah. Padahal yang dilakukan adalah kesalahan, tapi karena tidak dilakukan, dia merasa bersalah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena
membangun kebiasaan baru dengan eksegese kritis, eksegese yang baru, kebiasaan yang baru. Caranya bagaimana? Harus mendisiplinkan diri melakukan kebiasaan-kebiasaan baru itu secara terus-menerus dan konstan. Kalau kita melakukan segala sesuatunya terus-menerus dan konstan, minimal 20 kali saja, 20 kali. Maka apa yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konstan 20 kali, dia sudah masuk ke alam bawah sadar. Jadi kalau kamu mempersiapkan khotbah selama sebanyak 20 kali dan kamu menggunakan eksegese yang benar, setidak-tidaknya kamu menghitung ada 30 lah kurang lebih ya, anggap saja separuh 50%-nya 20 metode hermeneutika itu kamu pakai di dalam mempersiapkan khotbah. Nah itu saja sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Cara-cara seperti itu. Jadi nanti setiap kali nanti untuk persiapan khotbah yang ke-21 itu kita sudah menggunakan kebiasaan baru. Tetapi kalau kita tidak sama sekali mencoba mendisiplinkan diri, ya, belajar untuk taat, menggunakan metode-metode baru, menerapkan metode-metode dalam kebiasaan baru kita dalam menganalisa firman Tuhan. Kalau kita tidak mulai, maka kita akan terus tenggelam dalam kebiasaan yang sama, kebiasaan yang lemah di dalam mengeksegese. Dan ini orang-orang yang seperti ini, ketika dia mengalami persoalan di dalam renungannya, ketika dia renungan, dia mengalami persoalan, tidak mengerti apa yang dimaksudkan dari konteks itu, maka yang dilakukan apa? Orang-orang seperti ini, yang seperti ini ya, hanya 3 atau 4 saja. Apa yang dilakukan? Beropini, mikir dia, mikir. Ketika dia mikir, dia dapat pencerahan, ting, gitu ya, kayak ada lampu gitu. Wah, dapat pencerahan bahwa ternyata pengampunan itu adalah bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi dan mengampuni misalnya. Tapi itu dia dapat dari otak dia, bukan karena dia melakukan kegiatan eksegese. Walaupun dalam tanda petik benar, dalam tanda petik berarti harus dinilai lagi. Walaupun dalam tanda petik benar, tetapi itu masih opini, belum eksegese. Nah yang dilakukan adalah apa? Opini, berpikir. Setelah berpikir, menemukan jawabannya dari apa yang dia dapatkan masalah pada saat membaca Alkitab. Nah di situ kemudian dia bikin outline berdasarkan opini. Kenapa? Kenapa saya katakan ini adalah sebuah kesalahan? Karena sekalipun apa yang muncul di otak kita dalam tanda petik benar, tetapi kita harus sadar bahwa di otak kita ini ada banyak sekali informasi yang ada di otak kita. Ilmu filsafat ada, ya kan? Prinsip-prinsip hidup dari budaya adat istiadat masuk di otak kita. Teologi masuk, tafsir-tafsir masuk. Apa yang saya maksudkan tafsir? Kita mendengarkan khotbah, kemudian khotbah itu berkesan, masuk. Khotbah itu tafsir. Jadi kalau kamu memakai otak kamu untuk membahas firman Tuhan, maka yang ada itu adalah campuran antara filsafat, ilmu pengetahuan, Alkitab, tafsir yang ada di otak kamu ini. Dan itulah yang kamu pakai untuk mencari jawaban ketika kamu menemukan beberapa masalah ketika baca Alkitab, kesulitan-kesulitan memahami. Berarti penilaian yang keluar dari otakmu ini, otak kita, penilaian yang keluar dari
Nah sekarang pertanyaannya, apakah dalam tanda petik bisa dikatakan bahwa apa yang kamu dapatkan dari otakmu itu selalu benar? Yang benar adalah menemukan kebenaran dengan melakukan eksegese. Nah itulah gunanya belajar hermeneutik. Sekarang mari kita lihat dengan menggunakan 3 atau 4 metode ini, lalu seorang hamba Tuhan itu melayani belasan tahun khotbah dengan metode ini, dan dia sudah terbiasa. Ketika diajari bahasa Yunani nggak mancep. Kenapa nggak mancep? Karena bukan kebiasaan dia. Hati nuraninya melakukan apa? Penolakan. No. Kenapa ada penolakan? Ketika materi itu masuk, di sini katakan sulit. Sulit. Nah, dari sulit itu kemudian diri kita itu membuat apa? Tameng. Ya, membuat benteng, tidak mau. Nah, penolakan secara emosional, penolakan secara psikologis itu mempengaruhi keinginan kita untuk mencoba. Makanya saya katakan jangan sampai kita itu mempelajari sesuatu kemudian langsung mengatakan sulit. Karena dengan menilai sulit kita sudah menutup diri untuk berusaha. Jadi saya selalu menasihati anak saya, jangan kamu berkata sulit ketika kamu belajar sesuatu. Jadi anak saya itu mengingat kalimat saya itu dan terus berjuang dalam pelajarannya. Nah sekarang dia dapat ranking 2 eligible. Tahu eligible? Itu semacam apa? Jadi anak gua di sekolahnya itu dia ranking 2 eligible. Eligible itu nilai tertinggi untuk masuk SNBP. Jadi nilai eligible-nya itu masuk SNBP. Dia 91, sekian eligible, ranking 2 sekolah. Yaitu terapkan itu prinsip-prinsip yang positif. Ketika anak saya itu dia mengalami kesulitan dalam mempelajari sesuatu, saya katakan jangan pernah kamu mengatakan sulit. Nah itu kunci. Nah inilah yang dilakukan banyak orang, gitu. Perhatikan kalimatnya. Nah ini saya dapatkan dari buku D.A. Carson yang kemarin yang sudah saya edel-edel itu ya, yang sudah tidak menyatu antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Ini D.A. Carson katakan demikian, menyatakan orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah saya rindu supaya kalian ini di kelas ini kalian mulai sadar bahwa apa yang kalian lakukan selama ini itu sangat kurang sekali. Nah, saya mau tanya dulu. Pada waktu kalian belajar hermeneutik 1, apakah itu masih dalam kurun waktu corona? Maksudnya belajar online? Iya. Waktu belajar hermeneutik itu belajar online. Berarti kalian tidak ada di kampus? Di kampus. Sampai online sih. Hah? Di kampus tapi online. Di kampus tapi online, dia belajar sendiri-sendiri di kamar. Enggak sama-sama, Pak. Sama-sama tapi online. Oh, dosennya yang online. Iya. Kita belajar Zoom. Hah? Pakai Zoom. Pakai Zoom? Iya. Kalian kumpul di kelas pakai Zoom. Iya.
Dosennya online ngajarnya. Iya. Oke. Yang hermeneutik juga mengajar online dengan cara yang sama. Oke. Nah, seringkali yang belajar online ini dijadikan kambing hitam. Jadi kami waktu itu tidak mengerti Pak, karena waktu itu kami belajar online. Ya, oke, kalau memang betul-betul jujur mengatakan itu tidak mengerti dan bukan karena mengkambing hitamkan sistem belajar online, berarti cara belajar kita salah. Kalau sampai tidak mengerti ya, hermeneutik misalnya itu, misalnya saya. Nah, kesalahan dianggap lazim dan tidak disadari sebagai kesalahan. Itu yang tadi saya katakan. Jadi kesalahan itu sudah dianggap sesuatu yang lazim karena apa? Karena udah kebiasaan, terus menerus dan konstan. Nah, kalau aktivitas eksegese itu dilakukan seperti itu, terus hasilnya bagaimana? Padahal itu adalah kekurangan. Anggap saja kita tidak melakukan kesalahan, tapi itu kurang, sangat kurang. Nah, kalau sekarang kita coba untuk memikirkan selama ini, kalau kita misalnya melakukan survei orang-orang di luar sana, hamba-hamba Tuhan di luar sana itu persiapannya seperti apa? Kalau yang seperti ini, aduh, masih kurang sekali. Hanya 3 atau 4 yang dia lakukan dari 40 metode. Walaupun tidak semua metode itu harus dipakai ya. Tetapi kalau hanya 3 itu, aduh, kurang sekali. Kurang sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, melalui eksegese kritis ini, maka gambaran yang mendetail itu bisa menyadarkan. Kita belajar eksegese secara mendetail. Kita belajar eksegese itu secara kritis. Bahkan pada saat kita belajar tentang satu metode, kita mengkritisi. Metodemu itu sudah benar belum? Nah, kalau masih belum tepat, dibenerin pada saat kita belajar eksegese kritis. Sehingga dengan gambaran yang mendetail itu kemudian bisa menyadarkan kita, oh iya, ternyata saya masih melakukan kekurangan-kekurangan. Apa yang saya lakukan masih kurang sekali. Saya sudah pakai buku konkordansi, tetapi ternyata sekalipun saya sudah menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan konkordansi, itu pun masih salah. Saya sudah pakai kamus, tapi cara saya memakai kamus masih salah. Saya sudah pakai bahasa Ibrani, tetapi ketika dinilai atau diperiksa secara mendetail, ternyata yang kita lakukan itu masih salah. Nah, disinilah terjadi koreksi-koreksi yang menyadarkan kita. Tapi sebenarnya tidak cukup menyadarkan saja, nggak cukup. Apa yang sudah kita sadari sebagai kekurangan itu kemudian harus dicoba dilakukan terus-menerus. Minimal 20 kali. Loh, kenapa harus 20 kali, Pak? Menurut ilmu psikologi, segala sesuatu yang kita lakukan terus-menerus sebanyak 20 kali, maka dia akan masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, itu berarti sudah mulai mendarah daging. Dan itu akan menjadi budaya kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi kebiasaan kita. Makanya membaca firman Tuhan itu nggak cukup hanya 1 kali. Kamu harus membacanya minimal 20 kali supaya firman Tuhan itu mendarah daging. Nah, kalau kamu mempersiapkan khotbah, 1 perikop mau kamu siapkan,
perikop itu kamu baca minimal 20 kali. Blenger Pak, ya memang blenger, tapi harus dibaca supaya dia masuk ke alam bawah sadar perikop itu. Nah ini kalau bicara firman yang harus mendarah daging, nah itu asik sekali ya. Tuhan Yesus pun sebenarnya mengarahkan kita untuk bisa mengalami firman yang mendarah daging. Karena itu apa yang pola pendidikan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu mengarah kepada bagaimana apa yang diajarkan itu mendarah daging. Itu yang disebut dengan tradisi lisan. Siapa yang tahu cerita mulai Adam dan Hawa sampai Musa? Gak ada yang tahu. Tapi kenapa cerita itu bisa mendetail? Musa bisa menuliskan itu begitu mendetail tentang penciptaan. Ya, sekalipun ada intervensi dari Roh Kudus yang menginspirasi, tetapi ada satu kebiasaan orang-orang Israel. Ketika mereka setiap pagi itu, mereka selalu mengajarkan firman itu kepada anak cucu. Jadi bapak-bapak ini, dia punya kewajiban untuk mengajar anak-anaknya tentang firman Tuhan. Nah, apa yang diajarkan itu setiap hari terus diberitahukan kepada anak-anak. Jadi setiap pagi itu diajarkan tentang salah satu materi pendidikan di keluarga Yahudi, yaitu menghafal keturunan. Jadi dihafalkan keturunannya. Akhirnya dari mulai Adam dan Hawa sampai ke Abraham itu tahu keturunannya siapa-siapa. Bahkan dari Adam dan Hawa sampai ke Yesus Kristus tahu. Dan dari Yesus Kristus sampai zaman modern ini, orang-orang tahu mereka dari suku mana, dari keturunan mana. Kenapa? Yaitu selalu diinformasikan setiap saat. Dan akhirnya keturunan-keturunan itu mendarah daging, mereka hafal. Dan ketika mereka hafal, maka mereka akan mengajarkan semua yang mereka hafal kepada anak cucu. Anak cucu nanti mengajarkan lagi apa yang mereka hafal kepada anak cucunya lagi. Maka itu terjadilah yang disebut dengan tradisi lisan. Tradisi lisan ini begitu dipelihara, kemudian nanti pada waktunya ditulis menjadi tradisi tulisan. Tradisi tulisan kemudian diangkat menjadi firman Tuhan. Makanya kemudian kita temukan banyak sekali cerita-cerita yang terpelihara dari nenek moyang bangsa Israel yang kemudian tercatat di dalam Alkitab. Kenapa sampai begitu? Karena tradisi lisan dipelihara. Kenapa tradisi lisan dipelihara? Karena diajarkan berulang-ulang sampai mendarah daging. Karena itu mereka hafal. Dari yang dihafal itu dicatat. Dari yang dicatat itu kemudian kita akui sebagai firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Bahasa Yunani asing bagi kita. Nah oke, kita sudah melakukan kesalahan. Kita sudah menolak terlebih dulu. Ya, sebelum kita coba. Tetapi sekarang kita tahu bahwa kita tidak boleh mempunyai prinsip seperti itu. Maka kita akan ubah prinsipnya. Bahwa mulai sekarang saya akan mencoba terus menggunakan bahasa Yunani. Persoalannya diktatnya sudah tidak ada. Tidak sempat fotokopi. Oke. Tetapi jangan khawatir, itu bukan satu masalah yang tidak ada jalan keluarnya, karena di sekitar kita ada banyak buku-buku yang menyediakan itu, ya, informasi tentang bahasa Yunani, dan diktat saya juga masih ada di kelas. Jadi
masih bisa di fotokopi, dan juga file kan ada, sudah saya bagikan ya, file ya, itu kan sebenarnya juga membantu. Saya nggak tahu filenya masih dipelihara atau sudah dihapus. Tapi kalau misalnya masih membutuhkan itu, saya bisa kasih lagi kan file materi bahasa Inggris. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, kemudian yang berikutnya, tujuan kita mempelajari eksegese kritis. Jadi mengkritisi kegiatan eksegese kita, mengkritisi pemahaman kita, praktek kita tentang hermeneutik, yaitu mendorong pengujian diri. Jadi dengan eksegese kritis ini, maka kita didorong untuk menguji diri kita. Sebenarnya kalau saya sudah melakukan ini, itu sudah benar atau tidak? Tidak ada yang menilai selama ini, ya Pak ya. Kamu melakukan seluruh aktivitas eksegese, tidak ada yang menilai. Maka yang menilai adalah dirimu sendiri. Dan kamu menilai dirimu sendiri, itu jarang ada yang menyalahkan. Aku salah. Enggak. Semua yang aku lakukan benar. Tapi ketika orang lain yang melihat, secara khusus dosen hermeneutik, banyak salahnya ternyata. Nah, jadi dengan pelajaran ini, ya kita didorong untuk menguji diri kita, menemukan kekurangan-kekurangan yang selama ini kita pelihara, dan semua itu harus ditinggalkan dan mulai dengan kebiasaan baru yang benar. Dan kemudian yang berikutnya, memberi insentif, ya, memberi insentif untuk ikut jalan yang benar. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ini yang benar, maka kita berhenti dari yang salah, kebiasaan yang salah, kebiasaan yang kurang, dan kita harus mulai berkomitmen untuk membangun kebiasaan baru, yaitu dengan jalan yang benar itu. Nah, bagaimana jalan yang benar? Nah, inilah nanti selama 1 semester kita akan lakukan, kerjakan, latihan. Begitu. Kemudian memunculkan keinginan yang mendalam untuk menafsir firman Tuhan. Memunculkan keinginan yang mendalam untuk menafsir firman Tuhan. Kenapa? Dengan eksegese kamu akan menemukan banyak sekali rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang tidak kamu temukan selama ini pada orang lain. Tapi ketika kamu eksegese, kamu temukan itu. Dan ini yang saya alami terus. Ketika saya eksegese firman Tuhan, saya ketemu hal-hal yang baru. Bahkan sangat baru. Saya kasih contoh. Ya, jadi dengan eksegese itu akan muncul keinginan yang mendalam untuk menafsir firman Tuhan. Terus menggali, menafsirkan firman Tuhan dengan eksegese kritis. Kenapa? Karena kita sudah kena dapat satu enaknya. Dan dari itu memicu kita untuk terus melakukannya lagi secara konstan. Nah, ini saya kasih contoh. Menemukan sesuatu yang baru, yang kemudian memunculkan keinginan yang mendalam. Mudah-mudahan dia bisa dibuka dengan cepat. Ini laptop ini lemot sekali. Nggak ada ya? Di mana saya tahu? Nggak ada. Saya siapkan untuk nanti bahasa Yunani. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-3.
30. Ini saya buka Bible. Matius 22 ayat yang ke-30, baca yang 5. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke. Karena pada waktu kebangkitan orang itu tidak dikawinkan. Ulang. Pada waktu itu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak Iya. dikawinkan. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi maksudnya pada waktu kebangkitan itu pada waktu apa sih? Ya pada waktu orang sudah masuk surga. Pada waktu orang sudah masuk surga, di sana itu tidak ada yang namanya mengawinkan dan dikawinkan. Karena semua kita yang nanti ke surga itu akan menjadi seperti malaikat. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya menjadi seperti itu pakai as. As ini bisa seperti, bisa sebagai. Ya. Nah, kalau kita mengatakan seperti malaikat, berarti kita belum menjadi malaikat sesungguhnya. Seperti malaikat. Jadi kita dengan malaikat itu 11-12. Tetapi kalau sebagai, berarti kita diubahkan sebagai menjadi sebagai malaikat. Nah, malaikat itu ternyata tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu artinya apa? Bahwa di dalam pribadi seorang malaikat itu tidak ada jenis kelamin. Dan di surga itu tidak ada konsep kawin dan dikawinkan. Itu berarti di surga sana tidak ada konsep kamu istriku, dulu waktu di bumi kamu suamiku, gak ada. Pemikiran itu di-delete permanen. Konsep itu di dalam pikiran dan jiwa kita itu ketika kita masuk di surga itu di-delete permanen. Sehingga kita tidak ada lagi ketertarikan, tidak ada nanti roh kita itu ada, kita bisa melihatnya sebagai roh perempuan, kita melihatnya sebagai roh laki-laki. Tidak seperti itu. Kita akan menjadi malaikat. Ada satu mahasiswa yang bertanya, saya mengajar satu mata pelajaran tentang angelologi, teologi tentang malaikat. Pada waktu saya ngajar itu, seorang bertanya, mahasiswa bertanya, Pak, apakah malaikat itu diciptakan? Iya. Bagaimana cara menciptakan malaikat? Ya. Nah, kemudian apakah malaikat itu sampai sekarang terus diciptakan? Itu kalau kita jawab berdasarkan opini, bisa saja kita bilang ya, tidak, begini, begitu. Tapi berandai-andai di otak kita, boleh enggak Pak menjawab seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan spekulatif teologis, boleh enggak? Boleh. Tapi harusnya kalau ngomong yang seperti itu di warung kopi, bukan di kelas ilmiah. Kalau di kelas ilmiah dengan orang-orang ilmiah, jawabanmu harus argumentis, teologis, eksegetis, kritis. Nah itu tambah lagi apa lagi isnya lagi yang lain. Jangan kita sebagai mahasiswa teologi sudah harus berhenti menjawab dengan opini. Semua jawaban kita itu harus argumentis, teologis, eksegetis. Jadi kalau kita menjawab harus ada dasar firman Tuhan. Kalau perlu ada dasar bahasa aslinya. Oke, nah pada waktu saya membaca ini ada sesuatu yang menarik, bahwa ternyata ini kalau saya bahas ini, kamu seperti mendengarkan konsep skrip sebuah film, tapi itulah firman Tuhan.
Mahasiswa itu bertanya, bagaimana dengan jumlah malaikat, Pak? Jumlah malaikat itu akan terus bertambah dengan bertambahnya manusia. Hah? Maksudnya manusia itu berapa jumlahnya? Sekarang 7 miliar. Kemungkinan jumlah malaikat itu 7 miliar. Duh, kok bisa, Pak? Karena Alkitab mencatat. Nah, jadi itu jawabannya harus kembali lagi kepada Alkitab. Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan itu berkeliling, berkemah di sekitar orang percaya. Orang percaya. Jadi kalau orang percaya itu ada 3 miliar, setidak-tidaknya ada 3 miliar malaikat yang mendampingi orang percaya. Satu orang percaya, satu malaikat. Pak, bagaimana dengan orang percaya? Tetap didampingi. Lalu tugas malaikat apa? Mencatat kejahatan mereka. Jadi bukan melindungi, tapi mencatat kejahatan. Jadi artinya seberapa banyak manusia, seberapa banyak itu pula malaikat. Lalu Pak, bagaimana caranya malaikat bertambah? Kalau manusia bertambah dengan bereproduksi, ada jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, mereka bertemu, terjadi konsepsi, lahirlah seorang bayi. Malaikat tidak dikawinkan dan tidak mengawinkan. Itu berarti tidak ada namanya anak malaikat. Tidak ada namanya bayi malaikat. Di bulan Valentine ya, ada bayi terus ada sayapnya, bawa anak panah, cus gitu ya. Nggak ada bayi malaikat, remaja malaikat, nggak ada. Pemuda malaikat, ya, oma malaikat, nggak ada oma, nggak ada. Pak, apakah malaikat itu punya umur, Pak? Malaikat tidak punya umur. Kamu jangan berpikir seperti manusia berpikirnya. Malaikat itu ditempatkan di dalam kekekalan. Kita ditempatkan dalam ruang yang terbatas, waktu yang terbatas. Maka kita dibatasi dengan umur. Malaikat tidak berumur. Dan bagaimana, Pak, jumlahnya, Pak? Ada 4 kemungkinan malaikat itu bisa bertambah jumlahnya. Yang pertama, diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Yang kedua, diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Karena itu ayat firman Tuhan katakan cara Tuhan menciptakan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana? Ada lagi satu, tapi ini masih kemungkinan. Ya, ini yang tadi saya sebutkan dengan spekulasi. Spekulasi yang pertama, malaikat itu membelah diri. Membelah diri. Loh, Tuhan itu menciptakan bakteri amoeba. Reproduksinya, penambahan jumlah amoeba itu dengan cara membelah diri. Amoeba tidak punya jenis kelamin, tapi dia bisa menambah jumlah dengan cara membelah diri. Kemudian yang berikutnya dengan hermafrodit. Konsep hermafrodit, tahu hermafrodit? Di dalam diri sebuah makhluk, bukan sebuah makhluk, di dalam diri sesosok makhluk, itu tubuhnya itu dia bisa menghasilkan sel telur dan juga sekaligus bisa menghasilkan sperma. Jadi tubuh makhluk hidup ini dia bisa menghasilkan keturunan tanpa harus punya pasangan, karena di dalam dirinya sudah ada sel telur dan ada sel sperma. Ini yang disebut dengan makhluk hidup hermafrodit. Itu diciptakan Tuhan. Ada itu makhluk hidup seperti itu, ada. Contohnya cacing. Cacing itu adalah hewan hermafrodit. Dia nggak membutuhkan pasangan, tapi dia bisa bertambah. Nah, persoalannya apakah malaikat itu adalah makhluk hermafrodit, ataukah malaikat itu adalah makhluk yang membelah diri? Oke, untuk yang kedua ini itu masih kemungkinan, tetapi kedua yang lain itu kemungkinan pastinya, bukan kemungkinan, tetapi bisa dikatakan pasti bahwa Allah menciptakan malaikat itu bisa dengan firman-Nya, bisa juga dengan tangannya, seperti ketika Allah itu menciptakan manusia. Lalu kedua, ada satu lagi penambahan jumlah malaikat, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 30. Di situ dikatakan apa? Bahwa ketika kita nanti dibangkitkan, maka kita akan mengalami, itu kalau saya pakai istilah modern, ya,
converting, pengubahan, di-convert kita, tidak lagi sebagai roh manusia, tetapi menjadi malaikat. Jadi jumlah penambahan malaikat itu bukan oleh karena diciptakan saja, tetapi ada converting dari bumi, yaitu orang-orang pilihan Allah yang kemudian dibangkitkan, masuk ke surga, diubah menjadi malaikat. Itu berarti jumlah malaikat bertambah, ya kan? Jumlah malaikat bertambah. Nah, persoalannya, ternyata ada beberapa jenis makhluk yang ada di surga. Yang pertama, itu malaikat. Nah, ini perhatikan ya di sini. Ini malaikat. Ini exegese ini. Ini bukan logika saya, opini saya berandai-andai, berspekulasi, tidak. Ini semua dari Alkitab. Ada yang namanya anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Ini sudah saya bahas di YouTube ya, kalau mau lihat YouTube bisa. Ada anak-anak Tuhan, kemudian ada manusia, kemudian ada yang disebut dengan tua-tua. Ya, di dalam Wahyu pasal yang keempat kalau tidak salah. Nah, kalau di YouTube itu ada ayat-ayatnya semua. Manusia, ketika dia dibangkitkan, itu seperti yang dibaca Yeremia, dia akan mengalami converting, menjadi malaikat. Jumlah malaikat di sini bertambah. Tidak ada istilahnya jumlah malaikat berkurang. Ya, dengan konsep converting dalam Matius 22 tadi ayat 30, jumlah malaikat bertambah. Kamu akan diubah menjadi seperti malaikat. Bayangkan kalau ada 3 miliar orang Kristen semua masuk surga oleh karena kasih karunia, dibenarkan oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan. Anggap saja separuhnya. Kalau ada 3 miliar orang Kristen di bumi ini, separuhnya. Kenapa Pak harus pilih separuh? Oh, itu Alkitabiah. Loh, dari mana Alkitabnya Pak? Ada 5 anak darah yang pandai, 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang pandai masuk dalam pesta pernikahan, 5 anak darah yang bodoh tidak masuk surga. Jadi separuh, 50%. Ya, anggap saja separuh. 1,5 miliar masuk ke surga, semuanya jadi malaikat. Jumlahnya bertambah dan bertambah. Itulah penambahan secara converting. Yesus sendiri mengatakan itu. Siapa yang berani menyangkali ini? Saudara tidak setuju? Tunjukkan eksegesemu kepada saya bahwa kamu tidak setuju dan kamu punya konsep yang berbeda dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya akan angkat topi, saya bilang, teorimu benar, saya ikut teori, saya pasti begitu. Tapi kalau kamu tidak punya teori dan saya menyampaikan teori, kamu membantah tanpa teori, jangan dilakukan. Ikuti teori saya. Ya kamu, saya tidak setuju Pak, saya tidak pernah dengar. Ya kamu tidak pernah dengar karena kamu tidak pernah meneliti. Lalu orang mengatakan itu dengan eksegese kritis, kamu tolak. Kamu anggap saya ajaran sesat. Karena tidak ada pendeta yang menyampaikan itu, karena mereka tidak eksegese kritis. Saya tidak pernah diajarkan dosen-dosen saya, dosen-dosenmu tidak pernah eksegese kritis. Jujur, ayo sekarang coba cek berapa dokter di sini. Bukan di sini, di STT lain. Mari kita cek berapa dokter di STT lain. Kita cek seberapa besar kemampuan mereka berbahasa Yunani. Ayo kita cek. Tanya saja salah satu dokter di sini, Pak, present indikatif aktif itu punya aspek berapa Pak? Menurut saya, doktor teologi dia harus kuasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya spesial bahasa Yunani.
karena sebentar lagi saya doktor, saya belajar sendiri bahasa Ibrani. Saya bikin diktatnya bahasa Ibrani, walaupun saya nggak ngajar bahasa Ibrani. Karena saya nggak mau jadi doktor teologi nggak tahu bahasa Ibrani Yunani. Wek wek. Oh no. Oke, ya. Jadi perhatikan, ini adalah konsep surga. Apa konsep surga? Penambahan jumlah makhluk surga itu dengan cara orang-orang yang ada di bumi dikonvert jadi anggota surga. Tapi ada lagi yang namanya Ben Elohim, anak-anak Tuhan, dalam Ayub 1 ayat yang ke-6. Itu bukan malaikat. Datanglah anak-anak Tuhan, dan bersama anak-anak Tuhan itu datang juga iblis. Jadi di sini ada komunitas lain selain malaikat, yaitu Ben Elohim. Kalau di dalam Alkitab yang dimaksudkan anak-anak Tuhan ini adalah malaikat, pasti bahasa Ibrani-nya menggunakan malak Yahweh, tapi tidak menggunakan malak Yahweh, menggunakan Ben Elohim, anak-anak Tuhan. Lalu dari mana anak-anak Tuhan ini? Dia berada pada dimensi beda. Kita manusia, dimensi kita bumi. Anak-anak Tuhan mungkin dimensinya di tempat lain, saya nggak tahu. Tapi anak-anak Tuhan ini akan termasuk dikonvert juga menjadi malaikat. Begitu juga dengan tua-tua yang ada di dalam Alkitab. Ya, mereka ada 12 tua-tua dengan 12 tahta, dan masing-masing memiliki mahkota ada di sekitar Allah. Jadi di sini ada Allah yang bertahta. Sorry, ini tidak boleh gambarkan Allah. Jadi ini ada tahta Allah. Lalu di sekelilingnya ini ada tahta tua-tua 12. Memang kita tahu bahwa kitab Wahyu ini ditulis dalam bentuk simbol. Tetapi kadang-kadang simbol itu bisa bermacam-macam. Ada simbol yang betul-betul murni simbol, tetapi ada suatu fakta tetapi disimbolkan. Misalnya, cerdik seperti ular, ularnya fakta, tetapi ular itu disimbolkan. Tetapi kalau misalnya ada, aku melihat makhluk berkepala 7, itu betul-betul simbol, makhluknya tidak ada. Kita harus tulus seperti merpati, makhluknya ada merpati, tapi disimbolkan. Ada 12 tua-tua, 12 tua-tuanya ada, disimbolkan. Mengerti maksud saya? Jadi ada beberapa makhluk yang ternyata itu semua makhluk itu diciptakan. Maka kita sekarang bisa menjawab pertanyaan, apakah di luar planet bumi ada makhluk lain? Perhatikan bahwa Allah itu sang pencipta. Allah tidak pernah berhenti menciptakan. Ketika Allah menciptakan malaikat, dia tidak puas. Dia ciptakan manusia. Ketika dia menciptakan manusia, dia tidak puas. Dia menciptakan lagi. Loh, kok bisa Pak? Apa yang diciptakan? Alkitab tidak katakan. Alkitab hanya katakan pada hari yang ketujuh dia beristirahat. Artinya apa? Setelah istirahat, kerja lagi. Loh, itu sederhana. Setelah istirahat, kerja lagi. Kerja sebagai apa? Kerja pencipta. Allah tidak pernah berhenti menciptakan. Setelah dia ciptakan manusia, dia istirahat. Tak leha-leha kata Tuhan. Selesai istirahat, dia berdiri lagi
Dia pergi ke galaksi yang lain, dia ciptakan makhluk yang lain. Ketika di galaksi itu, makhluk itu berdosa lagi sama Tuhan, maka Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal ke tempat itu. Bisa Pak? Bisa. Di tempat kita saja bisa kok dikirim Yesus. Perhatikan di sini ada anak-anak Tuhan, Ben Elohim, bukan Malak Yahweh, datang menghampiri tahta Allah. Bersama-sama dengan mereka datang juga iblis. Berarti ada makhluk lain selain malaikat. Ternyata selain malaikat ada makhluk lain juga, namanya manusia. Selain itu ada juga beberapa makhluk dikatakan di dalam kitab Wahyu. Jadi ternyata kita tidak sendirian sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan ketika semuanya itu lulus dalam penilaian Allah, maka semuanya akan dikonvert menjadi malaikat. Sekarang saya tanya, umurmu jadi orang Kristen sekarang sudah berapa lama? Ya sepanjang umurmu ya, 18, 20, Ibu Lea mungkin sudah 60. Berapa? Ya mungkin sekitar 30-an. Pernah tidak mendengarkan konsep ini? Tidak pernah. Loh kok? Iya, tidak pernah. Pasti tidak pernah. Saya aja juga baru ini ketika saya biasa kok, saya baru tahu. Dan, nah ini penambahannya. Ketika menggunakan kata mengkonvert itu pakai present indikatif aktif. Aktivitasnya berlangsung terus menerus. Jadi aktivitas converting, pengubahan makhluk menjadi makhluk surgawi itu dalam bentuk present indikatif aktif. Aspeknya apa? Duratif, terus menerus. Jadi kalau langit dan bumi ini selesai Pak, langit dan bumi ini selesai, apakah masih terjadi converting? Masih. Di dunia yang lain ada Ben Elohim di dimensi yang lain. Kita nggak tahu dimensinya seperti apa. Itulah yang kemudian memicu kita terus belajar eksegese. Kita ketemu hal yang baru, asik, dalami lagi. Ketemu yang baru, asik, dalami lagi. Tapi kalau kita nggak punya kebiasaan seperti ini, baca firman Tuhan, bingung, berhenti. Males, bingung. Apalagi bahasa Yunaninya, dosennya Pak Ronald. Kesialan hidup. Nah, akhirnya apa? Ya sudah. Tidak ada namanya keinginan untuk mendalami, mengeksegese, cari. Nah ini kalau kita baca, kamu kalau berapa banyak kamu baca bagian ini, kelewatan semua kan yang saya sampaikan, kelewatan semuanya. Pak nggak kepikir Pak. Itu semua teman-teman saya di S1, S2, S3 itu semuanya bilang, nah kamu kok mikirnya kok bisa ke situ ya? Selama ini kami itu nggak pernah mikir kayak gitu. Kok kamu bisa ya mikir kayak gitu ya? Nah apa yang saya pikirkan seperti itu, saya tanyakan sama dosen saya. Jadi semua pertanyaan saya di kelas S2 dan S3 itu seringkali tidak ada jawabannya. Itu kenapa ya? Karena kelewatan terus. Baca, kelewatan. Baca lagi, kelewatan lagi. Padahal itu rahasia firman Tuhan begitu dalam. Satu ayat kamu macet di situ tuh banyak sekali rahasia kebenaran firman Tuhan ya. Tapi semuanya lewat semuanya. Lewat. Nah sekarang tidak boleh lewat. Kebenaran firman Tuhan itu harus ditemukan. Gali betul.
Oke, ada pertanyaan. Ada sanggah mau menyanggah ini, silakan. Karena kalau dibaca dari bahasa Indonesianya saja, nggak usah pakai bahasa Yunani, udah jelas converting, diubah gitu. Mau disangkali seperti apapun, kalian yang salah. Udah jelas bahasa Indonesianya, tanpa dipikirkan kita sudah tahu artinya. Itu terjadi perubahan, terjadi converting di situ. Atau mungkin yang bertanya yang lain, mungkin ada kasus dalam kehidupan kalian mungkin sebagai makhluk-makhluk ada? Nggak ada? Nanti kayak peristiwa kayak ini apa kayak kejadian yang Musa yang tiba-tiba kan tidak langsung kan tubuhnya kan tidak langsung jadi tubuhnya mengalami konflik kayak Musa ini ya Pasti. Jadi kalau kamu pikir, Pak, saya pernah ditanya itu. Saya pernah ditanya waktu saya ngajar teologi perjanjian baru tentang manusia. Saya ditanya berkaitan dengan roh-roh manusia gitu. Jadi saya juga mengajar jiwa manusia itu seperti apa, roh manusia itu seperti apa. Itu harusnya kalian pelajari itu. Ya. Kalau kalian nggak pelajari itu, aduh, kalian harus masuk kelas saya teologi perjanjian baru. Nah, jadi saya pernah ditanya, Pak, Elia itu gimana, Pak? Apakah tubuh jasmaninya dia akan masuk surga, Pak? Kalau kita kan tidak ada tubuh jasmani masuk surga, nggak ada kita. Tubuh jasmani kita udah habis dimakan cacing. Nah, kalau Alkitab katakan tentang tubuh kita apa? Alkitab katakan dari debu kembali kepada debu, tapi yang dari roh akan kembali kepada Sang Pencipta roh. Roh kita yang akan kembali kepada Allah. Roh kita yang akan dikonverting menjadi makhluk ilahi di surga sana. Siapa makhluk ilahi? Malaikat. Di surga nggak ada lagi. Jadi selagi kawin itu masih bisa kau nikmati selama mungkin. Ya, Kesia, cepat cari pacar. Tapi sekalipun demikian saya katakan menikah itu hanya 5%. Menikah itu hanya 5%. Saya kasih tahu kebenaran, menikah itu hanya 5%. Ya, ini Pak ingat, ya Anda ingat ya, menikah itu 5%. 95-nya itu enak sekali. Hah? Kenapa? Ada sanggahan? Jadi kesimpulannya apa, Pak? Menikah itu enak. Tapi kalau sudah bicara duit, nah itu kadang-kadang nggak enak itu kalau sudah menikah ya. Tapi kalau namanya anak Tuhan, ya walaupun tidak punya duit, tetap bersuka cita. Kalau kamu sungguh-sungguh mengikut Tuhan, itu selalu enak, selalu enak. Saya menikah itu semuanya dibiayai Tuhan. Wih, kok bisa, Pak? Ya, itu kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, itu kita menikah dibiayai Tuhan. Ya, 5 hari itu 7 hari lah, 7 hari sebelum menikah, saya tidak punya namanya itu cincin kawin, tidak punya. Pendeta yang mau memberkati saya itu tanya, Ronald, ini pendeta ini kakak tingkat saya. Ronald, kamu sudah punya cincin kawin? Punya. Oh ya sudah, dia bilang begitu. Saya juga nggak bohong, walaupun tidak ada. Salahnya siapa? Apakah salah saya berbohong? Tidak. Salahnya pendeta itu, kakak saya. Dia tidak bertanya mendetil. Sekarang cincin itu di mana? Nah, harusnya tanya dulu. Nanti jawaban saya bilang apa? Masih di toko, Pak. Lu saya jawab benar.
Sudah ada cincin kawin? Sudah. Oh ya sudah. Nah, salah dia. Harusnya tanya di mana. Nah, kalau dia tanya begitu, saya bilang di toko Pak. Masih di toko. Belum ada. 7 hari sudah mau menikah. Tanggal pernikahan, resepsi dan sekaligus pemberkatan. Belum ada. 3 hari. Orang tua saya sudah bilang, mana cincinnya? Tenang, saya cuma bilang tenang. Nggak ada uang. Hari kedua, bayangin, hari kedua orang telepon pengusaha dan beritanya buruk. Ronald, ini orangnya sudah tua, makanya dia panggil Ronald sama saya. Ronald, ya saya minta maaf tidak bisa datang. Waduh, ini orang yang saya harapkan datang ke resepsi dengan tujuan angpaunya ya agak trouble. Memberi kabar tidak bisa datang. Puji Tuhan. Ya, luput 1 orang. Ternyata masih koma itu kalimat. Kalimat selanjutnya, karena saya tidak datang, kamu yang datang ke rumah saya. Siap, Ibu. Saya datang ke rumahnya. Salam tempel terjadi. Tas. Tebal. Bahagia ya. Saya bilang, gak usah datang. Dari uang itu saya bisa beli cincin. Bayangin, Tuhan itu kalau membiayai luar biasa. Kawin aja, nggak punya rumah, kawin dulu. Iya, kawin dulu. Nah, ini cerita waktu saya kredit rumah, mau pindah ke rumah yang saya KPR kan. Rumah sempit, kecil, mau renovasi. Uang saya hanya 500.000. Untuk beli pasir aja habis 1 truk 500.000 waktu itu, pasir aja. Itu belum semen, belum kayu, belum batu kerikil, belum batu bata, belum bayar tukang, rokoknya tukang. Uang habis. Saya melangkah dengan iman. Tuhan yang akan bangunkan rumah saya. Malam-malam jam 12 ada orang telepon, Boksu. Ya, saya dengar Boksu lagi bangun rumah. Ya betul. Ada berapa kamar mandi yang mau dibangun Boksu? Ya 1 lah. Tapi saya pengen 2, 1 untuk kamu, 1 untuk kami. Oh gitu, ada berapa kamar Boksu? Dia tanya mendetail itu rumah yang mau dibangun. Lalu terakhir sebelum dia tidur, karena ini sudah antara jam 1 jam setengah 2 pagi. Lalu dia bilang, Boksu 50 juta cukup. Nah. Saya bilang, apa yang saya bilang? Itu yang saya sesali. Gak usah, berdoa saja. Lu sok suci. Lu kalau butuh duit bilang terima kasih. Lu gak usah bilang berdoa saja. Itu saja kamu ya. Nanti kalau ada orang kasih duit langsung diterima. Saya bilang apa? Terima kasih, gak usah. Doakan saja, itu sudah cukup. Waduh, sok-sokan suci pendeta. Ya, setelah ngomong itu nyesel saya. Aduh, kenapa ya aku ngomong begitu? Tapi untungnya dia masih lanjut. Boksu, besok pagi saya transfer 20 juta ya. Nanti minggu depan 30 juta. Jadi saya tidur dengan nyenyak waktu itu. Jadi pagi-pagi pas saya lihat uang sudah masuk di rekening saya 20 juta. Seperti itu mujizat terjadi terus-menerus. Ya. Nah ini kok saya cerita tentang ini ya?
mengenai kawin dikawinkan, aku nasihatkan kalian kawin cepat-cepat, ya, karena di sana nggak ada kawin. Nah, dari situ terus ingat gimana caranya waktu itu aku kawin begitu. Ya, jadi ya seperti itulah ceritanya hari ini. Nah, akhirnya apa? Dengan demikian kita bisa tahu, oh, ya, betul-betul. Ini sudah ada ini, ya, YouTube-nya sudah ada videonya. Saya berani sampaikan ini. Ini sesuatu yang baru. Nggak ada di buku-buku tafsir, nggak ada. Buku tafsir yang hebat-hebat yang saya baca pun nggak ada yang membahas seperti ini. Saya berani upload di media sosial, bisa dilihat sebanyak orang, termasuk para pakar-pakar teologi bisa lihat video saya. Tapi saya nggak gentar. Kenapa? Karena saya betul-betul mengeksegesinya dengan benar. Kalau ada yang membantah, silakan buktikan dalam bahasa Yunani bahwa kamu punya teori yang lain. Nggak ada. Saya sudah ublak-ublak cuang ngecin deleleler. Itu apa? Bukan ublak-ublak, cublak-cublak ya. Cublak-cublak ngecin. Sudah saya ublak-ublak. Ya sudah, seperti itulah hasilnya. Nah ini kok oke, ya, jadi seperti itu ya eksegesi kritis. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, saya ingin menekankan tentang beberapa bentuk kesalahan eksegese yang yang sering terjadi. Ya, bentuk kesalahan eksegese yang sering terjadi yang pertama adalah pembenaran opini. Nah, ini yang tadi saya katakan. Baca Alkitab, tidak mengerti, bukannya eksegese, malah mikir dengan otak kita. Itu sudah namanya opini. Saudara sedang membangun opini untuk mencari jawaban tentang Alkitab. Tidak boleh. Itu pandangan pribadi. Ya, saya kasih tahu lagi bahwa yang ada di dalam pandangan pribadi kita udah bercampur baur. Ada filsafat, ada budaya, ada adat istiadat, ada konsep-konsep hidup nenek moyang, semua ada di sini. Ada firman Tuhan, ada tafsir dari khotbah-khotbah, semua ada di situ. Itu termasuk pandangan pribadi. Jadi kalau kita melakukan pengecekan, penganalisaan firman Tuhan bukan dengan eksegese, tapi dengan berpikir dengan otak kita, itu adalah kita sedang melakukan opini dengan pandangan pribadi kita. Pembenaran opini yang kedua, yaitu kita mengambil informasi-informasi untuk memahami Alkitab itu dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Apa contohnya sumber-sumber yang tidak dipercaya? Penafsir lain, orang lain. Ya, kalau kita bicara penafsir lain, berarti kita juga bicara khotbah. Nah, ini bahaya sekali kalau kita sebagai hamba Tuhan, mahasiswa teologi, kalau kita sebagai mahasiswa teologi kita berkhotbah, kita copy paste dari khotbah orang lain. Tidak boleh. Ini sudah termasuk kita mengambil sumber dari yang tidak dipercaya, dari penafsir. Kenapa tidak boleh? Ini prinsipnya begini. Roh Kudus ketika kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita inspirasi, pemahaman tentang firman Tuhan yang kita akan bawakan dalam firman. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi, ya, membantu kita untuk mencerna firman Tuhan, menganalisa firman Tuhan, memberikan inspirasi. Itu berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan kebutuhan orang yang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Kalau ada khotbah yang lain, khotbah itu kepada orang yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda. Maka kalau kita ambil khotbah orang itu, berarti sebenarnya kita lalaikan inspirasi Roh Kudus
untuk jemaat yang akan kita khotbahkan. Justru kita malah ambil khotbah yang diinspirasikan untuk jemaat yang berbeda dengan jemaat kita. Gak bisa itu. Makanya kalau copy paste khotbah orang lain itu dilarang, forbidden. Bahasa Yunani. Itu bahasa Belanda. Forbidden, dilarang masuk. Pak, kalau misalnya hanya mengambil sebagian-sebagian, tergantung apa yang diambil. Kalau yang diambil adalah dogma atau doktrin, boleh. Tapi kalau hasil tafsiran dari dogma, nggak boleh. Jadi kalau kita dengar khotbah, di situ ada pengajaran dogma, boleh kita ambil. Ada pengajaran doktrin, boleh kita copy paste. Tapi kalau dia sudah mulai menafsirkan, jangan diambil. Karena itu sudah termasuk pandangan pribadi. Itu termasuk pembenaran opini. Jangan dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan penafsiran sewenang-wenang. Apa maksudnya penafsiran yang sewenang-wenang? Ya ini tadi, kita nafsir tapi hanya dengan 3 langkah, 3 metode. Ini penafsiran yang benar sewenang-wenang. Akhirnya penafsiran yang kita dapatkan adalah penafsiran yang sangat dangkal. Ya, seperti kulit ari, paling luarnya, udah gitu tipis lagi kulit ari. Kita nggak boleh menghasilkan penafsiran yang sewenang-wenang. Kemudian yang berikutnya, apa itu penafsiran yang sewenang-wenang? Penafsiran yang berdasarkan spekulasi. Jadi kita membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti apa yang kita baca, lalu kita berspekulasi, berandai-andai. Mungkin jawabannya ini ya, mungkin jawabannya ini. Itu yang terjadi pada saat ujian akhir semester. Ya Pak ya. Pada waktu soal itu dibaca, waduh, nggak tahu jawabannya. Akhirnya apa? Berandai-andai. Pokoknya yang lewat di pikiran ditulis. Itu contoh. Begitu juga ketika seorang menafsirkan firman Tuhan, kalau dia menjawab dan menemukannya berdasarkan spekulasi-spekulasi teologi, nah ini keliru. Nah, lalu eksegese yang benar seperti apa? Ya ini leksikal, gramatikal, kultural, teologis, historis, geografis, ya, seperti yang kita belajar di hermeneutik 1 dan hermeneutik 2. Gitu ya. Sudah Pak, berhenti Pak. Ngoceh aja. Oke, sebelum ini ada pertanyaan. Ya, kita kalau ada yang jawabannya singkat, saya jawab 1-2 menit. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Tutup aja Pak. Ya. Ya, jadi kita tidak sempat untuk belajar contoh ya eksegese kritis ya, dengan satu contoh yaitu kesalahan di dalam menggunakan konkordansi. Pak, saya tidak pernah melakukan kesalahan dalam konkordansi. Kenapa? Saya belum pernah Pak melakukannya. Ya karena belum pernah melakukannya, tidak ada kesalahan yang saya buat Pak. Bagus. Karena saya pernah tanya itu di kelas yang lain, di STT lain. Tahu apa itu konkordansi? Nggak tahu Pak. Pernah lihat buku konkordansi? Nggak pernah. Kamu sudah semester berapa? Mau masuk semester 4 Pak. Mantap. Oke. Kita tutup dengan